Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa ba'du ayyuhal muslimun ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran tafsir surah Al-Mutaffifin. Sebagaimana sudah sering disampaikan bahwa nama surat ini surat Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin artinya orang-orang yang curang. Ya, orang-orang yang curang ini diancam oleh Allah bukan hanya dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana 20 tahun penjara atau 15 tahun penjara atau 10 tahun penjara atau 6 tahun penjara atau 4 tahun penjara. Ya, tapi diancam dengan hukuman di neraka selama-lamanya. Ya. Jadi oleh sebab itu kita jangan menjadi bagian dari orang-orang yang curang. Kita jangan termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang curang. Kita jangan menjadi pendukung orang-orang yang curang. Kita jangan menjadi pembela orang-orang yang curang. Kenapa ada manusia berani berbuat curang, padahal sudah diancam dengan hukuman neraka. Nerakanya namanya wail lagi. Sebabnya adalah kata Allah, karena mereka itu tidak yakin kepada akhirat. Itu saja sebetulnya. Kenapa ada manusia, kenapa kita manusia, ya termasuk kita di dalamnya semua manusia ini. Kenapa kita, para manusia, kita termasuk yang, ya kita semua yang ada di sini. Kenapa masih ada di antara kita yang berbuat dosa, yang melakukan suatu pelanggaran dari larangan Allah? Kenapa? Allah memberitahu di ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Ala yadhunnu, adakah tidak yakin ulaika mereka itu annahum mab'usun, bahwasanya mereka orang-orang yang akan dihidupkan lagi sesudah mati di akhirat nanti, liyaumin azim, pada hari yang besar atau pada hari kiamat, di mana pada hari itu Allah berfirman, yauma, pada hari itu, pada suatu hari yang yakumu akan berdiri annasu, para manusia ini, lirabbil alamin, untuk menghadap kepada Allah Tuhan semesta alam. Untuk menghadap kepada Allah dalam rangka diberi balasan sesuai dengan amalannya, dalam rangka menghadap kepada Allah dalam rangka untuk dihisab.
ya, lil jaza li rabbil alamin li jazai min rabbil alamin, untuk menerima pembalasan dari Allah Tuhan semesta alam. Ya. Nah, ini karena manusia itu tidak yakin bahwa nanti akan menghadap kepada Allah, makanya dia berani berbuat yang sudah diancam oleh Allah perbuatan itu dengan ancaman neraka. Padahal Bapak Ibu dan saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala setelah berfirman seperti ayat yang tadi dibaca, ayat 3 sampai ayat 4 sampai ayat 6 dari surah Al-Mutaffifin, yang oleh para ahli tafsir, para ulama yang ahli dalam bidang tafsir, mereka menjelaskan berdasarkan penjelasan dari Rasulullah SAW. Apa yang akan terjadi di hari di mana pada hari itu, yauma, pada hari itu, yakumun nas, akan berdirilah manusia li rabbil alamin, kepada Allah Tuhan semesta alam, berdiri menghadap kepada Allah, dipanggil satu-satu. Ya. Ini ayat seperti ini, bahwa manusia akan berdiri menghadap kepada Allah. Apa mereka tidak yakin bahwa mereka akan dihidupkan lagi di hari kiamat untuk menghadap, untuk berdiri di hadapan Allah Tuhan sekalian alam? Nabi menjelaskan, Nabi Muhammad SAW menjelaskan ayat ini dari hadis yang oleh Ibnu Katsir, hadis tersebut ditulis. Ini, maksud ayat ini yaitu yakumuna, mereka manusia nanti akan berdiri di hadapan Allah, ya. Semua manusia akan berdiri. Hufatan, dalam keadaan telanjang kaki, uratan, dalam keadaan telanjang badan, hurlan, dalam keadaan seperti belum disunat. Fi mauqifin, di tempat penghentian, di tempat Allah menyuruh manusia berhenti, berdiam, berdiri, yaitu tempat penghentian, tempat berdiri yang sa'bin harajin, ya, yang payah, yang serba sulit, serba penuh dengan kepayahan, harajin, penuh dengan kesulitan, karena tidak boleh duduk, tidak boleh istirahat, berdiri bertahun-tahun. Bayangkan itu. Loh, apa bisa? Oh bisa, Allah maha bisa kok. Membuat orang suruh berdiri terus bisa loh. Ya. Kemudian mereka berdiri di satu tempat, doyikin, donkin, ya, di tempat doyikin atau donakin, dongkin apa donakin gitu ya. Ini dongka itu loh, ma'isyatan dongka, penghidupan yang sempit. Oh, bisa dibaca ad-dongki, bisa dibaca ad-donuki, donuk ya. Dalam keadaan sempit tempatnya karena berhimpit-himpitan, berdesak-desakan. Itu terjadi alal majrum, kepada orang yang berdosa. Orang yang berdosa sulit nanti di sana keadaan mereka. Waktu berdiri di padang mahsyar itu sulit. Terus wayakhsyahum, dan menenggelamkan mereka min amrillah, dari karena perintah Allah. Artinya Allah membuat mereka berkeringat karena kepanasan, yang dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, qala al-Imam Ahmad an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar sahabat Nabi radhiyallahu anhuma, anna Ibnu Umar mengatakan bahwasanya an-nabiyya, Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi bersabda, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, pada hari manusia akan berdiri di hadapan Allah, hatta, sampai kata Nabi, yaghiba ahaduhum, seseorang di antara mereka hilang, tenggelam, fi roshihi, di dalam keringatnya, ila ansofi udunaihi, sampai tenggelam di tengah-tengah kedua telinganya, tenggelam dalam keringatnya, yang keringat itu menenggelamkan dia di tengah-tengah telinganya nih, mulut, nah, tengah-tengah telinga. Alhamdulillah dari. Caranya bagaimana? Jangan ditanya itu. Gaib sekarang masih gaib. Nanti kamu lihat sendiri. Ya.
Karena ini yang bersabda Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada kita dalam rangka memberi peringatan atau menakut-nakuti kita semua. Jangan sampai seperti ini. Ini hadis selain diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga diriwayatkan oleh Bukhari, Imam Muslim juga ikut meriwayatkannya. Lalu ada lagi hadis seperti itu. Nah, ini ya. Nih. Ini sudah belum nih. Nabi mengatakan idza kana yaumul qiyamati, apabila telah ada di hari kiamat nanti, telah terjadi hari kiamat, udiyatis syamsu udniyatis syamsu, akan didekatkanlah matahari minal ibad, dari para manusia, dari hamba-hamba Allah ini, hatta takuna, sehingga jadilah matahari itu kidamilin au milaini, sejauh 1 mil atau 2 mil. Qala, lalu Nabi bersabda, fatus hiruhum, lalu panasnya matahari itu membuat gerah kepada mereka, membuat mereka kepanasan. Yang membuat mereka kepanasan adalah asyamsu, matahari tersebut. Fayakununa, lalu mereka berada fil ghoroki, dalam keadaan tenggelam. Ya, kaqadri a'malihim, seperti sesuai dengan kadar amal-amal mereka. Minhum, sebagian dari mereka manusia, ada yang mayyakhuduhu ila akibaihi, ada yang keringatnya itu mengenai kepada dia sampai setinggi kedua mata kakinya. Wa minhum, dan sebagian dari mereka mayyakhuduhu, ada yang keringatnya mengenai kepada dia ila rukbataihi, sampai ke kedua lututnya. Tadi tenggelam dalam keringat setinggi lutut. Wa minhum, dan sebagian dari mereka mayyakhuduhu, ada yang mengenai kepada mereka keringatnya ila setinggi sampai ke atau setinggi hikwaihi atau hakwaihi, pinggangnya. Wa minhum, dan sebagian dari mereka ada yang yuljimuhu iljaman, keringatnya dia tuh mengekang dengan sebenar-benar mengekang. Jadi setinggi mulutnya, supaya dia bisa bernapas gini-gini terus. Naudzubillah min dzalik, seperti orang kena corona itu napasnya alih. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim selain oleh Imam Ahmad, cuma dari jalan sahabat Jabir. Ada lagi hadis yang lain, ini hadis riwayatnya Ahmad, kita tengok dulu di tempat aslinya. Surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-6, tafsirnya Ibnu Katsir. Ya, kita lihat dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Mana? Tafsir Ibnu Katsir. Mana ini? Ini di ayat yang ke-6, kita lihat. Kelewatan. Hadis-hadis yang berbicara tentang apa yang akan menemani manusia. Nah ini ya tadi ya. Dia sampai sini tadi nih. Hadisun akhor. Nah ini dia. Ini hadis yang belum saya pindahkan ya. Hadisun akhor, hadis yang lain, qala, telah berkata Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad meriwayatkan hadis yang diriwayatkan dengan sanadnya ini seperti ini, sanad hadisnya, rantai atau
orang-orang yang meriwayatkannya, perawi-perawi hadisnya, sampai kepada Rasulullah SAW. Ini sampai di sini dari Abu Soleh, ya, Anna, kata Abu Soleh, tabiin, ya, dia mengatakan Anna Aba Abdurrahman, bahwa Abu Abdurrahman, ya ini Ibnu Umar maksudnya, haddatsahu, telah menceritakan kepada dia, kepada Abu Soleh. Abu Soleh menerima hadis ini dari gurunya yang bernama Abu Abdurrahman, yaitu Ibnu Umar, ya. Kalau nggak salah Ibnu Umar ini. Ibnu Umar mendengar lagi hadis ini an Abi Umamah, dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhum. Sahabat Abu Umamah mengatakan anna, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, Rasulullah pernah bersabda, yang bunyi hadisnya seperti ini. Tadnu syamsu yaumal qiyamati. Tadnu akan mendekat, akan terasa dekat. Asyamsu, matahari, ayyaumal qiyamati, pada hari kiamat. Ala qadri, berdasarkan kepada kadar ukuran milin, 1 mil. Dekatnya, jaraknya matahari sama manusia itu 1 mil, kata Nabi. 1 mil di sini bisa berapa kilometer kita tidak tahu, karena kalau 1 mil menurut perhitungan kita, 1 mil itu 1,3 kilo, ya, kalau nggak salah, ya. Oh 1 kilo 0,6 1,6 ya, 1,6 kilo, ya. Itu milnya yang kita kenal. Kayak mil yang disebut oleh Nabi ini apakah sama dengan itu? Wallahu a'lam. Tapi sejauh apapun yang namanya 1 mil itu ya cuma sekitar 1 kilo. Artinya itu kan dekat sekali gitu. Maksudnya begitu. Persisnya berapa kita nggak tahu. Nabi cuma mengatakan 1 mil au milaini, atau 2 mil. Wa yuzadu, dan akan ditambahkan fi harriha, dalam panasnya. Jadi panasnya matahari akan ditambah oleh Allah. Kada wa kada. Sekian dan sekian. Segini dan segini. Ditambah panas lagi. Padahal matahari yang sekarang jaraknya dari kita ribuan kilometer, ya rasanya panas sekali kalau nggak ada awan. Ya. Taghli minhal hawam, ya. Akan menenggelamkanlah. Akan menutupilah. Dari karenanya, dari bab matahari yang seperti itu, al-hawam, ya, segala makhluk ini, segala makhluk sampai kepada segala macam binatang. Ini al-hawam itu masuk ke sini tuh binatang buas, binatang berbisa, kutu, apa semua masuk, tenggelam semua. Kama taghlil kudur, mereka manusianya akan tenggelam seperti tenggelamnya periuk-periuk. Maksudnya periuk-periuk itu diisi air, kan? Bisa separuh periuk, sepertiga periuk, air yang diisi. Nanti manusia akan dikasih keringat seperti itu, seperti periuk diisi air itu. Yu'raquna fiha, mereka akan dibuat berkeringat padanya, di sana, di padang mahsyar. Orang-orang yang berkeringat karena kepanasan tadi adalah karena apa? Karena amal-amal perbuatan dosa mereka. Ala qadri khotoyahum, berdasarkan kadar khotoyahum, kesalahan-kesalahan mereka atau dosa-dosa mereka. Jadi kalau kita punya dosa dan sampai mati oleh Allah belum diampuni, nanti kita berdiri sana susah. Makanya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang sekarang masih sehat, ya, masih diberi oleh Allah kesehatan, bersyukurlah kepada Allah, berterima kasihlah kepada Allah bahwa kita sampai hari ini masih sehat. Dan selain bersyukur, berterima kasih kepada Allah, yang kedua kita juga harus banyak istighfar. Karena kita semua itu masih ada dosa. Kita semua itu masih punya dosa yang belum tahu apakah sudah diampuni atau belum diampuni. Gak ada seorang pun di antara kita ini yang tidak punya dosa. Ya, tidak ada seorang pun di antara kita ini yang tidak ada dosanya. Semua manusia pasti pernah berbuat dosa, sekecil atau sebesar apapun.
disengaja atau tidak disengaja, semuanya akan menerima akibat dari perbuatan dosa karena dia telah melakukan perbuatan dosa. Nah, kita semua perlu istighfar. Perlu istighfar. Kepada Allah supaya kalau kita mati harapan kita sudah diampuni dosa-dosa kita yang banyak ini. Dan itu juga sebabnya syariat Islam mengajarkan kepada kita ketika kita sedang sakit kita disuruh banyak istighfar. Kalau kita sedang mengalami bencana, sedang mengalami cobaan, kita diajari oleh Allah untuk mengucapkan, banyak-banyak mengucapkan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu diulang-ulang. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mengucapkan begitu jangan 1-2 kali aja. 100 kali. Dan kita jarang melakukannya itu. Ya kan? Ngaku aja. Ya. Istighfarnya cuma habis sholat aja 3 kali. Padahal Nabi mengatakan, Ayyuhan nas, istaghfirullah. Hei manusia, Nabi bilang begitu. Istaghfirullah, minta ampunlah kalian semua kepada Allah. Ya. Wa inni, dan sesungguhnya aku Rasul itu, astaghfirullah, aku pun juga masih minta ampun kepada Allah. Wa inni astaghfirullah, dan aku pun meminta ampun kepada Allah fil yaumi, dalam sehari, mi'ata marrotin, 100 kali. Itu nanti saudara bisa lihat lagi. Di dalam kitab hadis, ini sudah pernah kita bacakan hadis ini. Di kitab Riyadhus Shalihin ada. Ya, di awal-awal itu, di kitabut babut taubah nih di bab yang kedua. Kitab Riyadhus Shalihin bab yang kedua. Nih. Hadis yang tadi saya bilang itu. Ini. Ada ayat Qur'annya juga yang menyuruh kita istighfar kalau lebih-lebih kalau kita sedang sakit. Banyak saudara kita sedang sakit ini hari ini. Tadi malam saya diberi berita saudara kita Saifullah Tangerang. Pak Saifullah itu loh. Yang mantan anggota DPR, MPR periode zaman yang lalu dari PKB, beliau minta disampaikan kepada kita semua supaya dimintakan ampun, didoakan supaya sembuh. Beliau terkena COVID, sudah 1 minggu di rumah sakit Tangerang. Ya, tadi malam beliau ngirim kabar, minta didoakan. Ya, saya sampaikan amanatnya ini. Kita doakan kepada dia. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa wasfi anta syafi la shifaan illa shifa'uk shifa'an la yuwadiru saqaman. Allahumma shfi abdaka Saifullah Adnawi. Allahumma shfi abdaka Saifullah Adnawi. Allahumma shfi abdaka Saifullah Adnawi. Allahumma shfil mardha minna wa minal muslimin. Allahumma shfil mardha minna wa minal muslimin. Allahumma shfil mardha minna wa minal muslimin. Allahumma shfi abdaka Anies Baswedan wa Riza Patria wa kulla muslimin fi Indonesia ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi saudara, kalau kita lagi sakit, lagi kena musibah, kita disuruh banyak-banyak
istighfar dan bersabar. Ya, ada perintah Allah kepada kita untuk istighfar. Oh ini. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Ini surat Hud, surat yang ke-11 ayat 3. Wa dan bahwasanya istaghfiru, minta ampunlah kalian, istighfarlah kalian, rabbakum kepada Tuhan kalian. Istighfar artinya minta ampun. Minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, summa tubu, kemudian bertaubatlah kalian ilaihi, kepada Dia. Makanya Nabi mengajarinya astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, gitu. Aku minta ampun kepada Allah yang Maha Agung, wa atubu ilaihi, dan aku bertaubat kepadanya. Ada lagi ayat yang lain, wa qala ta'ala, Allah berfirman juga dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh, yang ikhlas, yang bersih, yang benar-benar. Taubat yang benar-benar, bukan taubat tomat. Ya, ini ada lagi hadis. Oh ini. Wallahi, kata Rasulullah, demi Allah, ini sesungguhnya aku astaghfirullah, sungguh aku akan selalu istighfar kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan aku akan bertaubat kepada Dia, fil yaumi, dalam sehari, aktsara, lebih banyak, min, dari sab'ina, 70 marrotan kali. Nabi pernah bilang begitu, wallah, demi Allah, aku akan istighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya, artinya mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Fil yaumi, dalam sehari, lebih banyak dari 70 kali. Ini hadis sahih, rawahul Bukhari, yang meriwayatkannya Imam Bukhari. Ada lagi yang lain, ini. Ya, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang saya bilang tadi. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu, bertaubatlah kalian, hai manusia, ilallah, kepada Allah, wastaghfiruhu, dan istighfarlah kalian kepadanya, minta ampunlah kalian kepada Dia Allah, fa inni, karena sesungguhnya aku sendiri, atubu, aku selalu bertaubat kepada Allah, mengucapkan istighfar dan bertaubat kepada Allah, fil yaumi, dalam sehari, mi'ata marrotin, sebanyak 100 kali. Rasul yang tidak pernah berbuat maksiat saja, Pak, itu masih istighfar kepada Allah. Dalam rangka mengajari kita, gitu loh. Orang yang tidak punya dosa seperti Rasul, orang yang maksum, dan satu-satunya manusia yang maksum itu cuma Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain Rasulullah, semua manusia itu pernah berbuat dosa. Tidak ada yang terjaga dari dosa, tidak ada. Hanya Rasul SAW saja. Itu pun beliau masih sempat atau menyempatkan diri beliau istighfar dan bertobat dalam sehari 100 kali. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Berapa kali kita istighfar sehari? Ya, maka di waktu sholat, habis sholat tahajud, sebelum azan, istighfar sampean, sempatkan istighfar 100 kali. Astagfirullah. Paling sedikit ucapannya begitu. Biasa lebih panjang lagi karena masih banyak waktu. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu. 100 kali, Pak. Kalau perlu lebih, Rasul aja 100 kali, apalagi kita. Harusnya lebih lagi, mestinya. Tapi Nabi mencukupkan 100 kali aja sudah bagus. Segitu aja nggak pernah kita lakukan, apalagi lebih dari 100 kali. Ya. Nah, ini antara lain, ya, kita kembali ke sini. Jadi ketika kita sedang menderita, sedang mengalami musibah, sedang sakit, ya, hendaknya kita ini banyak-banyak istighfar kepada Allah dan sabar menghadapi cobaan, ya. Ketahuilah ada hadis Nabi mengatakan at-taun, penyakit taun atau penyakit wabah taun, zaman Nabi dulu wabahnya namanya taun, kalau sekarang corona namanya. At-taunu syahadatun likulli muslim. Penyakit taun itu merupakan mati syahid bagi setiap muslim.
Jadi kalau ada orang muslim, setiap muslim Nabi bilang, likulli muslimin, untuk setiap muslim. Setiap muslim kalau terkena wabah taun atau wabah-wabah seperti taun yang bisa mematikan dan mati karena kena wabah, itu dia matinya mati syahid. Nah, kita yang sehat ini perlu bersyukur juga bahwa kita tidak sakit tapi masih diberi kesempatan untuk beramal soleh. Masih diberi kesempatan untuk berbuat baik. Dalam rangka menutupi amal-amal dosa kita. Yang kalau dibuka sekarang malu kita semua ini. Dosa saya kalau dibuka semuanya malu saya. Tapi Allah menutupi. Nah, Nabi mengajarkan kepada kita, man sataro musliman, barang siapa menutupi aib seorang muslim, satarahullahu yaumal qiyamati. Satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat. Videonya tidak akan diputar, ditayangkan di hadapan manusia. Karena dia suka menutupi aibnya orang lain. Nah, kita ini sebaliknya lebih suka menceritakan aib orang lain. Dikiranya kita nggak punya aib apa? Kita aibnya juga punya, banyak. Cuma orang nggak tahu aja. Kalau tahu cuma malu juga. Makanya kalau ada saudara kita punya aib, jangan dicerita-ceritakan kepada orang lain. Tapi saudara nasihati. Mas, Pak, Bu, Mbak. Kayaknya mbaknya jangan gitulah, gak baik itu. Udah, omongin sama yang berbuat aja, udah. Gak usah ceritakan kepada istrinya juga gak usah, pada suaminya juga gak usah. Nanti suaminya buka lagi pada orang lain, jangan pada anaknya juga gak usah, simpen aja. Siapa yang berbuat seperti itu nanti ke aibnya akan ditutupi oleh Allah. Ya, tuh. Sekarang saya sambung yang tadi, hadis yang Nabi mengatakan ini ya, mereka akan dibuat berkeringat di akhirat sana berdasarkan dosa-dosa mereka. Ala qadri khotoyahum. Minhum, sebagian dari mereka manusia, ada man orang yang yabluhu, keringatnya sampai ila ka'baihi, ke kedua tumitnya. Wa minhum, dan sebagian dari mereka man, ada orang yang yabluhu, sampai keringatnya ila saqaihi, ke kedua betisnya atau lututnya. Wa minhum, dan sebagian dari mereka man, ada orang yang yabluhu, keringatnya menenggelamkan dia, mengucur sehingga dia tenggelam dalam keringatnya sampai setinggi ila ke wasatihi, pinggangnya, tengah-tengah badannya. Wa minhum, dan sebagian dari mereka man, ada orang yang yuljimuhul araku, yuljimuhu, mengekang kepadanya al-araku, keringatnya. Cuma hadis ini infaroda bihi Ahmad. Hanya Imam Ahmad saja yang meriwayatkannya. Bukhari tidak ikut meriwayatkannya. Nah, itu ya. Lalu hadis yang lain ini juga sama. Ini isinya sama dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim tadi. Ini yang ada dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Nah, ini yang penting ini sekarang. Wa fi hadisin, dan dalam sebuah hadis yang lain. Nah, ini perlu dikutip ini. Dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi, annahum, bahwasanya mereka manusia, yang dalam ayat tadi dikatakan yauma yakumun nasu lirabbil alamin, pada hari manusia nanti akan berdiri di hadapan Allah, Tuhan semesta alam. Kata Nabi, annahum, bahwa mereka yakumuna, mereka akan berdiri di padang mahsyar sana. Berapa lama? Sabaina sanatan, 70 tahun. Berdiri 70 tahun, Pak. Masya Allah. Gak masuk akal kita. Iya, gak masuk. Akalmu tuh digunakan untuk ngakalin orang aja. Gak digunakan untuk beriman. Memang gak masuk akalmu, gak masuk akal kita. Karena kita belum menyaksikan. Saudara, sesuatu yang tidak masuk akal belum tentu itu tidak benar, belum tentu. Boleh jadi benar, boleh jadi benar, boleh jadi tidak. Sesuatu yang tidak masuk akal. Kadang-kadang enggak ada kejadian yang masuk akal, pernah kita saksikan. Ada pesawat jatuh
Naudzubillah misalnya tadi ya, jatuh terbakar pesawatnya, habis semua penumpangnya mati, tapi ada yang selamat, satu bayi. Itu nggak masuk akal kan? Tapi bisa terjadi itu. Nah sama ini, Nabi menceritakan nanti manusia akan berdiri selama 70 tahun. Selama 70 tahun itu apa kata Nabi? La yatakallamuna, mereka tidak saling berbicara. Ini sama dalam ayat surat apa itu? An-Naba itu. Amma yatasaalun. Anak-anak kita sudah pada hafal itu. Anak-anak kecil kita yang kita ajari ngaji di masjid ini, di madrasah ini. Sudah pada hafal. Orang-orang tuanya banyak belum hafal. Kalah sama anaknya. Padahal anaknya ada yang masih TK, ada yang masih SD, ada yang SMP. Ya. Pada kalah semua mereka. Ya, anak-anak kita hafal surat An-Naba ini. Nih, di ayat yang ke berapa itu ya? Surat An-Naba di ayat yang ke 17. Ayat terakhir itu loh, Pak. Ya benar enggak? Ya. Ya ini di sini. Ini Pak. Di sini nih. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Ini loh. Kejadian yang akan terjadi di hari kiamat yang dalam surat Al-Mutaffifin ayat 6 tadi berbunyi yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Di sini bunyinya yauma, pada hari kiamat nanti yakumur ruh, akan berdirilah malaikat Jibril atau seluruh roh-rohnya manusia, seluruh manusia, wal malaikatu, dan juga para malaikat. Para malaikat juga ikut berdiri berbaris. Saffan, mereka berdiri dalam keadaan berbaris. La yatakallamun, mereka tidak berani berbicara. Tidak lagi mereka berbicara 70 tahun. Masya Allah. Illa, selain kecuali man, orang yang adzina lahu, telah mengizinkan kepada dia, Ar-Rahman, Allah yang maha pemurah, kecuali orang yang diberi izin oleh Allah untuk berbicara, barulah dia bisa berbicara. Wa qala, dan dia akan berbicara, dia pasti berbicara, shawaba, yang benar. Ketika manusia diadili oleh Allah, tidak ada manusia yang berani bicara bohong, tidak ada lagi. Kalau manusia ada yang bicara bohong, nanti tangannya yang ngomong, dusta dia ya Allah, bohong kalau dia nggak pernah berbuat begitu. Ini saksinya, ini tangan ini ya Allah, ini yang dia pakai ini, tangannya dia ini, yang dia ini aku ini, tangannya dia ini, orang ini ya Allah, yang dia gunakan untuk mukulin, untuk nangkepin orang, ya, untuk membuat surat edaran, surat perintah penangkapan, surat perintah apalagi. Ini tangan ini yang nyuruh. Dia yang nyuruh, tangan ini saksinya, tangannya dia ini. Dia ngomong begitu, enggak ada orang berani bicara bohong lagi. Yang akan dia bicarakan pasti yang benar. Dzalikal yaumul haqq, itulah hari yang benar, yang pasti terjadi. Faman sya'at takhadha ila rabbihi ma'aba. Faman, maka barang siapa sya'a, dia mau, dia menghendaki, ya, silahkan ittakhadha, dia mengambil ila rabbihi, kepada Tuhannya, ma'aba, tempat tinggal. Siapa yang mau silahkan dia mengambil tempat tinggal kepada Allah.
meminta tempat tinggal kepada Allah, tempat tinggal yang enak di surga sana. Ya, jadi begitu Bapak, Ibu dan saudara sekalian. Kita kembali ke tafsir ini. Ini hadis ini saya hapus saja karena sudah mewakili hadis-hadis yang lain. Ini saya hapus ya. Ini juga sama sudah. Nah, ini sekarang yang penting. Jadi Bapak, Ibu, saudara sekalian, kemarin sudah disampaikan hadis ini bahwa kita nanti akan berdiri di hadapan Allah, lalu Allah akan ngajak kita bicara. Yang kata Rasulullah, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu." Tidak ada di antara kalian seorang pun kecuali akan berbicara dengan dia Tuhannya. Laisa bainahu wa bainahu tarjumanun. Tidak ada antara Allah Tuhannya dia dan antara dirinya satu penterjemah pun. Fayanduru aymana minhu, lalu dia akan melihat ke sebelah kanannya, fala yara illa ma qaddama, maka di sebelah kanannya yang dia lihat tidak ada kecuali perbuatannya yang sudah dia kerjakan. Wa yanduru as'ama minhu, dan ia melihat ke sebelah kirinya, fala yara illa ma qaddama, maka dia tidak melihat kecuali apa yang sudah dia kerjakan. Wa yanduru baina yadayhi, dan dia akan melihat ke arah depannya, fala yara, maka di depannya dia tidak melihat illan nar, kecuali api neraka ada di hadapannya. Tilqa'a wajhihi, di hadapan wajahnya. Lalu Nabi berpesan, fattakun nar, maka jagalah diri kamu dari api neraka, walau bisyikki tamrotin, walaupun dengan bersedekah separuh biji kurma. Hadis ini sahih. Hadis yang lain, ya, ini yang perlu kita ingat. Apa yang akan terjadi di hari kiamat nanti sudah diceritakan dalam kitab-kitab hadis. Di antaranya dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin nomor 407, nomor hadisnya. Wa Nabi Barzah, dan dari orang perawi yang bernama Abu Barzah, Barra summa za. Biro membacanya Biro summa za. Abi Barzah. Nah, buka jadi Barzah, ro dulu kemudian za. Yang namanya Abu Barzah, bapaknya Barzah, tapi nama dia sendiri adalah Nadlah bin Ubaid al-Aslami radhiyallahu an. Sahabat Nabi yang bernama Nadlah ini jarang dia meriwayatkan hadis ya, tapi kali ini dia meriwayatkan hadis yang penting sekali. Qala, sahabat ini berkata, qala telah bersabda, siapa yang bersabda? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, perhatikan Pak, ini hadis Nabi ini. Perhatikan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nabi mengatakan la tazulu, tidak akan bergeser. La, tidak, tazulu, akan bergeser. Berpindah tempat dari tempat berdirinya. Siapa yang tidak akan bergeser? Qadama abdin. Qadama, dua telapak kaki, abdin, seorang hamba, seorang manusia. Dua telapak kaki seorang manusia tidak akan bergeser dari tempat dia berdiri yaumal kiamati, pada hari kiamat, hatta sampai yus'ala, akan ditanya kepada dia. Setelah dia dipanggil, sini Sugeng, sini. Nama asliku waktu lahir kan sebetulnya bukan Sugeng. Waktu lahir nama asliku Muhammad Gunung Jati. Karena sakit-sakitan oleh ibuku, ceritanya ibuku diganti dengan nama Sugeng, baru sehat, baru enggak sakit-sakitan lagi. Setelah gede, waktu masuk SMA. SMP itu SD, SMP itu namaku di rapot masih Sugeng. Saya ingat sekali itu, rapot di SD kalau aku terima rapot, karena di dalam kelas tuh ada dua Sugeng, aku Sugeng yang B, Sugeng B, Sugeng A, yang Sugeng satunya lagi. SD, lalu SMP itu, nah itu disitu mulai dirubah SMP. Kakak saya kan ketua pengadilan negeri, nah, dia mengeluarkan surat akte kenal lahir, tanda tangan kakakku sendiri. Setelah kenal lahir, saya nggak punya akte kelahiran, punyanya akte kenal lahir. Nah, namaku ditambah itu Ahmad. Itu tambahanku sendiri itu, nggak dipakai akekah itu. Ya.
Mungkin nanti aku akan dipanggil bukan Sugeng, bukan Ahmad Sugeng, bukan, dipanggil Sugeng, itu panggil. Nah, terus suruh maju, sini kamu, berdiri sendiri, nggak ada penterjemah, nggak ada pendamping, nggak ada pengawal, nggak ada ajudan, nggak ada pembela, pengacara, nggak ada lagi. Hakimnya yang mengadili, hakim tunggal, Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada hakim anggota. Polisi-polisinya, saksi-saksinya, jaksa-jaksanya, para malaikat. Nah, ya, lalu akan ditanya, kata Nabi, tidak berpindah kedua telapak kaki seorang manusia di hari kiamat sampai akan ditanya terlebih dahulu kepada dia an umurihi. Pertanyaan pertama, an umurihi, tentang umurnya. Fima, pada apa afnahu dia telah menghabiskannya. Sugeng, sini kamu. Kamu keberi umur, ini sekarang umurku 60 tahun, jalan menuju 61. Sini kamu Sugeng, kamu keberi umur 60 tahun, kamu habiskan untuk apa umurmu? Oh, sampai jawab apa coba, ayo. Sepuluhan tahun gak pernah ngaji begini kan? Puluhan tahun gak karuan kelakuannya kan, kita-kita ini loh. Nah, saya aja mulai ngaji mahasiswa kelas 1, baru mulai ngaji begini-begini nih. Mahasiswa tingkat 1. Dan waktu itu masih bodoh, baca Quran masih salah-salah. Ya. Nah, akan ditanya tentang umur kita. Untuk apa kamu habiskan umurmu? 1. Dia akan jawab nanti. Jawaban dia sesuai dengan BAP-nya malaikat apa enggak itu. Kan dia diadili. Kalau benar, dia ngakui semua. Dia akan bicara apa adanya. Waqala shawaba, bicara benar dia. Yang kedua, wa'an ilmihi, dan orang akan ditanya tentang ilmunya. Fima, pada apa fa'ala dia telah berbuat fihi, pada ilmunya itu. Kamu diberi ilmu tentang IT. Nah, ahli IT kamu. Kamu gunakan untuk apa ilmu IT-mu itu? Untuk memalsu suaranya Habib Rizik. Habib Rizik pidato gini karena dia pakar IT. Sekarang ada Pak, ya, aplikasi atau program yang bisa mengubah pidato suara orang dari dia tidak ngomong begitu jadi ngomong begitu. Tergantung orangnya yang mau bikin dia ngomong bagaimana. Pokoknya cari salahnya. Tadi namanya apa? Fake ya. Deep fake. Jadi orang pidato itu direkam kan, nanti suaranya itu dirubah sampai dia ngomong yang tidak dia omongkan. Subhanallah. Itu ilmu yang Allah sudah buka kepada manusia. Kamu diberi ilmu IT, kamu gunakan untuk apa? Untuk berbuat kebaikan atau untuk berbuat kejahatan? Akan ditanya apa? Kamu diberi umur, kamu habiskan untuk apa? Kamu habiskan untuk berbuat baik atau kamu habiskan untuk berbuat jahat? Kamu habiskan untuk beribadah, beramal soleh, atau untuk maksiat kepada Allah? Untuk taat atau untuk maksiat? Dikasih ilmu untuk taat, ilmu kamu pakai untuk ketaatan apa untuk maksiat? Untuk berbuat baik atau berbuat jahat? Karena orang sama-sama diberi ilmu tentang menembak. Itu aja yang digunakan untuk menembak yang benar, ada yang digunakan untuk menembak yang salah. Mudah-mudahan tidak terjadi apa yang akan terjadi ini nanti. Habib Rizik sudah dipanggil kedua kalinya. Panggilan yang kedua nggak datang, panggilan yang ketiga. Panggilan yang ketiga nggak datang, jemput paksa. Nah, yang saya khawatirkan jemput paksa pertumpahan darah. Karena mereka sudah mau mati kok. Pokoknya sampai Habib Rizik di penjara, kami rela mati gitu ya. Saya takut aja itu terjadi pertumpahan darah antar anak bangsa yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Ya, ini saudara sekalian. Orang akan ditanya nanti, dia diberi ilmu, digunakan untuk apa? Ilmu hukum digunakan untuk mengadili dengan baik apa enggak? Atau digunakan untuk mencurangi hukum? Itu bisa terjadi semuanya ini. Diberi ilmu kedokteran, kamu gunakan untuk merawat pasien dengan baik, dengan benar, atau untuk menipu. Karena ada orang pun punya ilmu kedokteran, tapi digunakan untuk menipu pasiennya Pak. Ada. Mudah-mudahan kita bukan dokter yang seperti itu ya. Dokter tidak boleh aborsi, kan banyak dokter melakukan aborsi. Aborsi itu orang hamil di luar nikah itu loh, itu
abortus digugurkan. Itu ada dokter yang berani melakukan itu, padahal itu jelas melanggar hukum. Tapi banyak yang melakukannya juga. Jadi diberi keterampilan untuk menggugurkan kandungan, tapi di jalan yang salah. Nanti akan ada pengadilannya itu. Diberi ilmu apa saja sudah. Ilmu ekonomi, ilmu hukum, ilmu kedokteran, ilmu psikologi, ilmu IT tadi. Diberi ilmu IT digunakan untuk merampok, merebut rekening orang. Rekening orang dipindahkan dari tempat dia ke rekeningnya dia. Karena kepiawaian dia dalam ilmu IT. Itu nanti akan diadili di akhirat itu, Pak. Pertanyaan yang ketiga, wa'an malihi, dan dia akan ditanya tentang hartanya. Ya, wa'an malihi, dan akan ditanya tentang hartanya, min aina iktasabahu, dari mana dia yang ketiga wa'an ilmihi ya. Pertama akan tanya tentang umurnya, yang kedua tentang ilmunya, yang ketiga wa'an malihi, dan akan tanya tentang hartanya, min aina. Pertanyaan untuk harta ada dua. Kalau tentang ilmu dan tentang umur cuma satu. Kamu habiskan untuk apa umurmu? Kamu kamu gunakan untuk apa ilmu kamu? Yang kalau tentang harta pertanyaannya ada dua. Min aina, dari mana iktasabahu, kamu mengusahakan hartamu itu sehingga kamu memperoleh harta itu. Wa fima, dan pada apa anfaqohu, manusia tadi itu menginfakkannya. Pada apa dia menginfakkannya? Dari mana dia dapat hartanya, dan sehingga dia dari mana dia mengusahakan hartanya sehingga dapat, dan untuk apa hartanya dia infakkan, dia belanjakan. Jadi kita setiap hari cari duit, halal apa haram akan diurus nanti di akhirat. Terus setelah dapat yang halal, kamu gunakan untuk yang halal lagi apa enggak? Atau kamu gunakan untuk yang haram? Akan ada pertanyaan itu nanti. Yang terakhir, wa'an jismihi, dan orang akan ditanya tentang tubuhnya. Fima, pada apa tubuhnya dia itu, ablahu, dia telah merusaknya. Diberi oleh Allah tubuh yang sehat, kok tidak dijaga ya untuk supaya tetap sehat dan untuk beribadah kepada Allah, kok malah dirusak. Bagaimana caranya merusak? Kamu pakai untuk ngerokok. Paru-paru sudah bagus-bagus sehat, kamu pakai untuk ngerokok. Siapa yang suruh merokok? Ada perintah merokok dalam Al-Quran? Gak ada kan? Ada perintah merokok dalam hadis? Gak ada. Ya. Jadi bagi kita yang masih merokok, udah berhenti, mumpung belum mati. Nanti mati ditanya nggak bisa jawab sampean. Jawabannya salah mesti. Ya Allah, saya nggak bisa tahan kalau ngelihat rokok. Siapa suruh ngelihat rokok? Kalau udah nggak tahan ngelihat rokok, jangan lihat rokok. Kalau kamu kelemahanmu pada perempuan, kamu jangan suka ngelihat perempuan. Ya. Kalau kelemahanmu ada pada perempuan, jangan suka lihat perempuan, nanti kamu terjatuh di situ. Kalau kamu suka kepada narkoba, jangan lihat narkoba, jangan dekat-dekat narkoba. Kelemahanmu ada di situ. Itu loh. Ya. Kalau kelemahanmu pada harta, jangan lihat duit kamu, nanti kamu ambil itu duit, kamu korupsi. Semua manusia punya kelemahan. Nah, kelemahan-kelemahan itu kita mintakan kepada Allah supaya kita dijaga dari kelemahan kita, jangan sampai terperosok ke dalam dosa karena kelemahan kita sendiri. Ini hadis ini rawahu Tirmidzi, yang meriwayatkannya Imam Tirmidzi, wa qala, dan Imam Tirmidzi berkata hadisun sahih, hasanun sahih. Ini hadis hasan sahih. Ya, masih ada lagi enggak? Masih ada lagi, Pak, tapi waktunya sudah habis. Insyaallah kita sambung besok pagi ya. Insyaallah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.